Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Alhamdulillah, mungkin antum dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita jaga kesehatan kita bersama sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran lebih lanjut. Ahlan wa sahlan, selamat datang di pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 SMP Tebunaya Pekanbaru. Masih bersama dengan Ustadz Arif pada tahun ini. Ustadz akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran pada bab pertama ini tentang kurban dan akikah. Tujuan pembelajaran adalah siswa mampu membedakan kurban dan akikah. Siswa mampu menjelaskan syarat-syarat kurban dan akikah. Dan yang terakhir, siswa mengetahui apa itu hukum kurban dan akikah. Anak-anak Ustadz, sebentar lagi kurang lebih hari Jumat mendatang kita akan melaksanakan ibadah kurban atau disebut dengan Hari Raya Idul Adha. Mari kita sama-sama simak apa itu kurban. Kurban adalah, menurut bahasa, adalah mendekatkan diri, takarub ilallah. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah adalah penyembelihan hewan kurban berupa sapi, kerbau, kambing, dan unta pada hari raya Idul Adha, yaitu pada 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi anak-anak Ustadz, inilah kurban. Maka itu anak-anak Ustadz, ketika kita mampu berkurban, mari sama-sama kita sisihkan dari rezeki kita untuk berkurban. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kurban adalah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi anak-anak Ustadz, Allah memerintahkan kepada kita semua. Apa perintahnya? Yang pertama adalah kata Allah, dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi mendirikan sholat jangan karena disuruh sama orang tua, jangan karena buku mutabaah antum sholat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tujuan utama. Karena apa? Hidup kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lalu perintah berkorban. Maka itu begitu eratnya antara sholat dan kurban, berarti adalah sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempunyai nikmat yang banyak. Anak-anak Ustadz, jadi inilah dalil Al-Quran mengenai tentang kurban. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing gemuk dan bertanduk. Saya melihat Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas pundak kambing tersebut. Kemudian Nabi SAW membaca basmalah, takbir, dan menyembelih dengan mendengarkan sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Inilah 2 dalil yang menjelaskan tentang ibadah kurban. Jadi anak-anak Ustadz, karena kita adalah umat Islam, karena kita adalah orang Muslim, mari sama-sama kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Ustadz hukumnya kurban? Kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Mau wajada sa'atan falam yudha fala yuqarrabaini musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat. Sungguh luar biasa anjuran dari Rasulullah SAW ini anak-anak Ustaz.
Maka itu ketika kita nanti sudah mampu, sudah bekerja, ingat dengan hadis ini. Mari kita sisihkan dari rezeki yang kita punya untuk berkurban, karena kurban itu adalah setahun sekali ibadahnya. Para ulama berbeda pendapat dengan mazhab Imam Syafi'i. Seseorang dikatakan kelapangan adalah memiliki nafkah untuk diri dan keluarganya yang ditanggungnya. Jadi cukup berlebih untuk keluarga yang ditanggungnya, maka kita wajib berkurban. Sekarang banyak orang terbalik anak-anak Ustadz. Banyak bisa mengkredit mobil 4 juta satu bulan tapi tidak mampu berkurban. Itu adalah hal yang salah. Apa sih syarat-syarat ketika kita ingin berkurban? Tentu harus beragama Islam. Orang non-Muslim tidak wajib untuk berkurban karena mereka bukan ahlul kurban. Yang kedua adalah bermukim. Sebagian ulama meyakini bahwa kurban wajib dilaksanakan oleh mereka yang bermukim. Jadi orang musafir, orang bepergian tidak ada kewajiban atau tidak ada sunnah muakkadah yang memerintahkan untuk dia berkurban, kecuali mungkin musafir dalam keadaan haji. Yang selanjutnya adalah mampu dari segi finansial untuk membeli hewan kurban. Yang selanjutnya adalah baligh dan berakal. Tadi pengertian dari kurban. Yang selanjutnya adalah akikah. Apa itu akikah? Akikah menurut bahasa adalah memotong. Bisa juga memotong rambut yang berada di kepala bayi ketika dilahirkan. Sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Penyembelihan hewan akikah itu disertai mencukur rambut anak dan mentahnik, mengunyah kurma, kemudian dimasukkan ke mulut bayi dengan digosokkan ke langit-langit mulutnya serta memberikan nama yang terbaik. Ini adalah akikah. Coba antum tanya kepada kedua orang tua antum, apakah antum sudah diakikahi anak-anak Ustaz? Karena ini adalah kewajiban orang tua kita untuk mengakikahi kita. Kalau dulu tidak mampu orang tua anak Ustaz, sekarang mampu, silahkan laksanakan akikah ini. Begitu juga antum, sekarang orang tua antum belum mampu, tapi nanti antum mampu, maka laksanakan akikah ini. Apa sih hukum asal dari akikah? Hukumnya akikah adalah sunnah muakkadah bagi orang tua dari bayi. Maka itu akikah itu diwajibkan atas orang tua kita. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, an Salman bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal gulam aqiqatu fa ahriku anhu dama wa amitu anhul ada. Dari Salman bin Amir Ad-Dabi, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap anak laki-laki yang lahir harus diakikahi, maka sembelihlah akikah untuknya dan hilangkan gangguan dari dirinya. Ini adalah dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan akikah buat anak bayi. Ketentuan akikah. Kapan Ustadz akikah itu dilaksanakan? Sunnahnya adalah pada hari ke-7, 14 ataupun 21 setelah kelahiran anak. Dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, akikah itu disembelih pada hari ke-7 atau 14 atau 21, hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Ini adalah dalil mengenai tentang dilaksanakan akikah. Yang kedua adalah jumlah hewan akikah. Untuk perempuan adalah 1 ekor kambing dan untuk laki-laki adalah 2 ekor kambing. Ini adalah ketentuan yang harus ditaati oleh kita semua. Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakaknya, Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia melakukan untuk laki-laki 2 kambing yang sama dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Jenis hewan akikah. Hewan akikah itu adalah berupa kambing atau domba, tidak boleh sapi ya. Sapi itu untuk kurban.
Jadi akikah itu adalah kambing ataupun domba. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya ketentuan akikah adalah disunnahkan mencukur rambut. Jadi disunnahkan mencukur rambut. Yang selanjutnya adalah dagingnya dibagikan ketika masak. Jadi daging akikah itu dibagikan, dimasak terlebih dahulu, atau kita mengundang orang untuk ke rumah kita untuk kita jamu sehingga kita bagikan kepada mereka. Hadis dari Baihaqi, Rasulullah bersabda, sunnahnya 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7. Itu anak-anak Ustaz yang saya sayangkan Allah Subhanahu wa taala, 2 dari pengertian akikah dan kurban. Jadi 2 hal yang berbeda anak-anak Ustaz, akikah dan kurban. Walaupun kesamaannya ada. Apa kesamaannya? Sama-sama menyembelih hewan kurban. Jadi akikah sudah Ustaz sampaikan di atas, dan kurban juga Ustaz sampaikan di atas. Jadi insya Allah dalam hari Jumat besok kita ada ibadah kurban. Dan selanjutnya untuk minggu depan anak Ustaz silahkan kita di Google Form. Silahkan antum baca di buku antum di bab mengenai akikah dan kurban di bulan Zulhijjah. Cukup sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi